cek. Shalom. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan kita. Hari ini kita dapat berkumpul kembali, dapat bersekutu kembali dalam ibadah Jumat Agung. Mari sejenak kita mengingat kembali pengorbanan Tuhan. Mari sejenak kita ingat kembali betapa mulianya, betapa besarnya kasih Tuhan buat kita. Ia rela ganti dosa kita dengan mati di kayu salib. Ia rela tebus dosa kita. Ia rela membayar dosa kita dengan darahnya yang mahal. Kita yang seharusnya mati karena dosa, kita seharusnya terbelenggu oleh dosa, namun karena darahnya, karena kuasanya, kita dimerdekakan. Kita menjadi ciptaan yang baru baginya. Kita jadi kepunyaannya yang baru, jadi kepunyaannya yang berharga di matanya. Haleluya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Mari kita yakini setiap pengorbanan Tuhan buat kita. Terima kasih Tuhan. Jalan via Dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicaci dan dihina, diteriakan kematiannya. Dia disiksa dan didera, dicambuk di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya, dipikulnya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Jalan via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, dia serahkan dirinya di Kalvari. Jalan via Dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicaci dan dihina, diteriakan kematiannya. Dia disiksa dan didera, cambuk di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya, dipikulnya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Jalan via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, dia serahkan dirinya di Kalvari.
Yesus Kristus gembala di salib. Dia memilih di salib bukti kasih pada kita. Karena kita Dia serahkan dirinya di Kalvari. Darahnya mengalir membasuh dosa, membukakan jalan kepada Allah. Jalan via dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus gembala di salib. Dia memilih di salib bukti kasih pada kita. Karena kita Dia serahkan dirinya di Kalvari. Oleh karena pengorbanannya, oleh karena kasihnya, oleh karena kemurahannya, oleh karena kebaikannya, kita boleh dapat ambil bagian di dalamnya. Kita boleh menjadi ciptaan yang baru baginya. Kita boleh hidup yang baru. Kita beroleh hidup yang kekal daripada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan. Mari kita rendahkan diri di hadapan-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Buat salib-Mu Tuhan. Buat karya penebusan-Mu Tuhan. Engkau rela ganti kami Tuhan. Engkau rela tebus dosa kami Tuhan. Supaya kami beroleh hidup yang baru, supaya kami beroleh hidup berkemenangan di dalam Engkau Tuhan. Dan di saatnya Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau melayakkan nama-Mu Tuhan, bahwa Kaulah Yesus Raja di atas segala raja. Kaulah anak domba Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Kami sembah Engkau, sembah. Mari kita sembah Tuhan dengan segenap hati kita. Resapi setiap pengorbanannya dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Buat karya salib-Mu, buat pengorbanan-Mu. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail pierced hands, washed me
dengan segenap hati kita nyatakan, hallelujah. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now I know your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crowned you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crowned you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crowned you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Mari Bapak Ibu Saudara saya undang untuk bagi berdiri. Nyatakan dengan segenap hati kita. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crowned you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son
hadirat Tuhan. Kita mau sembah Tuhan dengan segenap hati. Oh, kami sembah Kau, ku agungkan nama-Mu Tuhan, ku puji nama-Mu Tuhan. Kau yang berkuasa, Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Engkau kudus Tuhan, Engkau mulia. Berhadiratlah di tempat ini, berhadiratlah di hati kami. Kami rindu kuasa-Mu mengalir di tempat ini. Haleluya, kami sembah Kau, kami puji nama-Mu. Ku sembah Kau, ku puji nama-Mu. Engkau yang layak Tuhan. Mari sembah Tuhan, mari puji namanya. Dia yang bertahta, Dia yang berkuasa, Dia yang memerintah. Haleluya, haleluya, haleluya. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crowned you now with many crowns, you reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God. The darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berserah hanya di dalam-Mu. Haleluya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita beroleh kehidupan yang baru di dalamnya. Karena begitu besar Tuhan kasih-Mu, begitu dalamnya Tuhan cinta-Mu akan kami Tuhan. Saatnya Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan menyembah Engkau dalam kebenaran. Kami mau lebih lagi Tuhan tenggelam dalam hadirat-Mu Yesus. Kami mau rasakan Tuhan sejenak pengorbanan-Mu dalam hidup kami Yesus. Haleluya. Kami sembah tetap dalam hadirat Tuhan. Kami sembah, kami puji. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan
ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dengan segenap hati kita nyatakan, haleluya. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Aku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidup.
ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Nyatakan dengan segenap hati kita, ku sembah Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Haleluya, ku mau menyembah-Mu, ku mau memuji-Mu. Kau aku sembah, Kau aku puji Tuhan. Bagi-Mu pujian, hormat kemuliaan. Ku sembah Kau, ku tinggikan Engkau. Kau yang layak, Kau yang kami sembah. Engkau yang ku sembah, Engkau yang ku agungkan. Kami puji nama-Mu, kami agungkan. Haleluya, kudus, kudus Tuhan, Engkau kudus Tuhan. Ku sembah, ku puji nama-Mu Tuhan. Haleluya, kami sembah Engkau, kami puji nama-Mu. Kau raja di atas segala raja. Haleluya, kami sembah Engkau, kami puji nama-Mu. Ku sembah Engkau. Haleluya, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Waktu dan tempat saya persilakan untuk hamba-Mu.
yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Sebab Kau yang layak disembah, ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Katakan, Engkau ku sembah ya Tuhan, Engkau ku sembah, Tuhan yang layak terima pujian kami. Haleluya Yesus Tuhan. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Haleluya. Hanya Kau yang ku sembah, hanya Tuhan yang layak dipujikan, yang layak kuasa. Haleluya. Kami hanya sedang-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih kami. Haleluya Yesus hatiku. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Kita tetap tunduk dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Haleluya Yesus Tuhan. Dan kita tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Syukur. Haleluya Yesus Tuhan. Engkau saat ini ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami hampiri tahta-Mu yang kudus. Kami naikkan ucapan syukur kami hanya kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk darah-Mu yang tercurah, yang menghapus segala dosa kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus,
Engkau menebus segala dosa kami, menjadikan kami manusia baru, menjadikan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Sehingga malam hari ini kami boleh memanggil Engkau Aba ya Bapa. Semua karena berkat kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami sungguh bersyukur. Biar terus Roh Kudus-Mu bekerja. Kami boleh menikmati lawatan-Mu Tuhan Yesus. Kami boleh menikmati hadirat-Mu dalam ibadah pada malam hari ini Tuhan. Kami boleh berjumpa secara pribadi dengan-Mu, pribadi yang begitu mengasihi kami, pribadi yang begitu agung dan mulia, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Roh Kudus untuk lawatan-Mu malam hari ini. Dan saat ini Bapa, kami buka hati kami, untuk kami Tuhan Yesus untuk boleh menerima berkat kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan Yesus untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu, untuk setiap kami boleh mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami bersyukur dan Engkau terus beracara dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Bapa, kami siap diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat hari Jumat Agung yang diberkati Tuhan. Amin. Ada sukacita. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita boleh bersama-sama berada di tempat ini untuk kita boleh beribadah. Kita boleh bersama-sama merayakan atau memperingati Jumat Agung, di mana lebih dari 2000 tahun yang lalu Tuhan kita Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan semua itu karena kasih Allah yang begitu besar buat kita semuanya. Kasih Allah yang begitu luar biasa, tidak pernah habis dalam kehidupan kita, sehingga Allah kita merelakan anaknya yang tunggal Tuhan Yesus untuk boleh hadir ke dunia, mati di kayu salib, bangkit untuk menebus dosa manusia. Ada sukacita? Puji nama Tuhan. Malam hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat yang ke-34 sampai dengan 35, dan tema pada malam hari ini tak terpisahkan dari kasih Kristus. Amin. Kita katakan bersama-sama, tak terpisahkan dari kasih Kristus. Puji nama Tuhan. Roma 8 ayat 34 dan 35. Oke, saya sampaikan. Oke, sudah. Yang belum yang nggak bawa Alkitab boleh baca di depan. Kita baca bersama-sama. Kita bangkit berdiri. Firman Tuhan
kita perkatakan, kita imani, dan pasti terjadi dalam kehidupan kita. 2, 3. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini berbicara tak terpisahkan dari kasih Kristus. Kalau ini perkataan ini ada, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Berarti telah terjadi, pertanyaannya, telah terjadi peristiwa di mana manusia terpisah dari Allah. Dan memang benar Bapak Ibu Saudara, manusia yang terpisah dari Allah. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ketika manusia sudah tidak sesuai sasarannya, dalam arti kata hamartia, manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu terpisah, sudah tidak memiliki relasi dengan Tuhan, terpisah dari Allah, karena tidak mungkin antara Allah dengan dosa itu bersatu Bapak Ibu. Akibat dari kejatuhan manusia dalam dosa, manusia pertama jatuh dalam dosa mengakibatkan semua manusia jatuh ke dalam dosa. Sebab oleh karena dosa satu orang. Dan hal inilah yang memulai manusia terpisah dengan Tuhan. Jadi bukan karena tangan Tuhan yang tidak kurang panjang untuk menolong, yang kurang panjang untuk menolong, atau telinganya yang kurang lebar untuk mendengar seruan doa kita. Yesaya 59 ayat 1. Tetapi yang menjadi pemisah antara kita dengan Allah adalah dosa-dosa kita. Minta tolong Nabia. Yesaya 59 ayat yang pertama. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Inilah yang membuat kita terpisah dengan Allah. Hal inilah yang membuat kita tidak memiliki relasi yang baik, bahkan kehilangan relasi dengan Tuhan. Ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Namun karena begitu besarnya kasih Allah kepada manusia, dalam Roma 8 ayat yang ke-32 dikatakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Allah memberikan anaknya yang tunggal, putranya yaitu Yesus Kristus, untuk menebus dosa kita, untuk menyelamatkan kita sehingga kita tidak binasa. Saking sayangnya Tuhan kepada kita, saking cintanya Tuhan kepada manusia, sehingga Tuhan Yesus rela mati di kayu salib, menjadi
pendamai antara Allah dengan manusia. Darah Kristus yang tercurah merupakan darah perjanjian untuk pengampunan dosa. Sehingga dosa yang menjadi penghalang, dosa yang menjadi pemisah kita, oleh karena darah Kristus yang harusnya kita mati, maut yang kita dapatkan sebagai upah dari dosa, namun kita beroleh kasih karunia yang daripada Tuhan, yaitu kehidupan yang kekal. Darah Kristus yang menjadi perjanjian baru, dimulainya perjanjian baru antara Allah dengan manusia, di mana manusia yang lama tuntutannya adalah hukum Taurat, dan di mana hukum Taurat itu adalah maut. Tetapi oleh karena kasih karunia yang daripada Tuhan, keselamatan kekal yang Tuhan berikan buat kita, kasih karunia Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Dan setiap kita butuh anugerahnya Tuhan, setiap kita butuh kasih karunia yang daripada Tuhan. Dan saat ini kita hidup sebagai anak-anaknya Tuhan, sebagai orang-orang yang merdeka, sebab kematian Tuhan Yesus adalah suatu pembalikan keadaan, Bapak Ibu. Kematian Tuhan Yesus yang kita peringati hari ini sebagai Jumat Agung, Good Friday, adalah suatu pembalikan keadaan. Renaldi enggak apa-apa, Ri, kamu di bawah, Ri. Mesake di atas, enggak ada teman di bawah. Kematian Tuhan Yesus membalikan keadaan kita, Bapak Ibu. Amin. Amin. Padahal anggapan orang bahwa kematian itu adalah sebuah kekalahan. Benar enggak? Pilihan Allah yang sangat tidak populer. Pilihan atau karya Tuhan yang kayak manusia memandang itu, kok gini ya? Kok Tuhan kok mati ya? Tapi enggak mati, dah titik gitu loh Bapak Ibu. 3 hari bangkit. Tuhan kita bangkit Bapak Ibu. Jadi walaupun pandangan orang bahwa kematian bukanlah hal yang populer, kematian kayak jalan keluar yang piye gitu ya, seperti itu. Tetapi justru dalam kematian Tuhan itu menjadi kemenangan buat kita. Amin. Menjadi kemenangan buat kita sebagai pembalikan keadaan. Kita yang dahulu sebagai seterunya Allah, karena manusia lama kita, manusia yang dikuasai dengan dosa, namun karena kematian Tuhan Yesus, kita semua yang percaya kepada Tuhan dibalikkan keadaan. Dimana kalau dulu dikatakan seteru, musuhnya, bermusuhan dengan Tuhan, tetapi kematian Tuhan Yesus membalikkan keadaan. Dikatakan bahwa di ayat yang ke 32, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Amin. Ketika Allah sudah ada di pihak kita, siapa yang mau jadi lawan kita? Enggak akan ada Bapak Ibu Saudara. Karena Allah sudah memberikan kepastian kemenangan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Karena Tuhan sudah memberikan kepastian kemenangan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Amin. Kemenangan dalam hal apapun Bapak Ibu. Kemenangan dalam hal apapun.
Sehingga kita pun bisa mengatakan seperti yang Paulus boleh katakan kepada jemaat yang ada di Roma, sebuah keyakinan iman yang luar biasa. Dan biarlah ini juga muncul di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Bagaimana keyakinan iman karena kematian Tuhan Yesus itu memberikan kemenangan buat kita. Yang pertama, keyakinan yang seperti apa? Keyakinan bahwa tidak ada yang mampu melawan kita karena Allah ada di pihak kita. Karena Allah senantiasa bersama kita. Gak ada Bapak Ibu, gak ada yang bisa melawan kita. Bahkan di ayat-ayat yang di bawahnya, di selanjutnya dikatakan bahwa siapakah yang, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Itu tidak akan mampu melawan Allah. Siapa yang menjadi lawan kita saat ini? Jangan ngomong loh ya, yang menjadi lawan kita itu tetangga kita gitu. Oh lawanku itu suamiku gitu. Oh lawanku itu saudaraku gitu. Oh lawanku itu mantanku gitu. Itu bukan lawan Bapak Ibu Saudara. Mereka adalah orang-orang yang perlu kita doakan. Amin. Mereka adalah orang-orang yang perlu kita doakan. Ketika ada orang yang memusuhi kita, mereka bukan lawan kita. Ketika mereka ada orang yang membenci kita, itu bukan lawan kita juga. Ketika ada orang yang meremehkan kita, itu bukan lawan kita. Mereka adalah orang-orang yang harus kita doakan. Sekalipun memusuhi, sekalipun membenci, sekalipun mengejek, meremehkan, menghina, tapi mereka bukan lawan kita. Mereka adalah orang-orang yang perlu kita doakan. Mereka adalah orang-orang yang perlu jamahan kasih Tuhan. Itu yang pertama, keyakinan yang pertama, keyakinan bahwa jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang mampu melawan kita? Yang kedua, kita belajar munculnya sebuah keyakinan bahwa tidak ada yang akan menggugat. Ini sebenarnya kayak sebuah pengadilan Bapak Ibu. Pengadilan yang ada di dalam hidup kita sehari-hari, yang kita jumpai, yang kita alami. Tidak ada yang menggugat. Menggugat itu tadi saya cari terjemahannya artinya mendakwa. Siapa pendakwa kita siang dan malam? Setan Bapak Ibu. Tidak akan ada yang akan menggugat kita karena Tuhan Yesus adalah pembela kita. Amin. Amin. Tidak akan ada yang mendakwa kita. Malah seringkali kita yang mendakwa diri kita sendiri. Musuhnya yang susah itu malah kita sendiri, tuduhan-tuduhan bahwa aku enggak layak, aku orang berdosa, aku enggak mau melayani Tuhan karena aku bukan orang yang layak. Aku banyak berdosa, karena itu aku enggak mau melayani Tuhan karena aku enggak layak. Aku enggak mau datang ibadah ke gereja, dosaku oke banget, aku isin mbek jemaat. Justru Bapak Ibu, diubah ini pola pikir kita, karena kita merasa enggak layak, kita enggak merasa berdosa, justru kita harus datang kepada Tuhan, menikmati persekutuan dengan Tuhan, menikmati perjamuan kudus yang mengingatkan setiap pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Bapak Ibu, jangan mau kita digugat, didakwa oleh dosa-dosa kita Bapak Ibu Saudara. Seringkali itu kan yang terjadi, aku nggak layak. Bahkan ada yang kok ini nggak tahu, tapi saya memiliki keyakinan bahwa aku kok nggak merasa layak untuk meminum anggur
atau perjamuan kudus karena aku berdosa. Ya berdosa, bertobat, berdoa, menyesal, habis itu biar darah Yesus yang menyucikan, tubuh Tuhan Yesus yang menyatu di dalam tubuh kita. Justru itu yang harus kita lakukan. Bukannya kita merasa berdosa, aku nggak layak, terus nggak mengikuti perjamuan kudus, nggak ibadah, itu salah Bapak Ibu. Itu kita mengecilkan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Kita mengecilkan pengorbanannya.
Spirit tahta kasih karunia Allah. Tidak ada yang akan menghukum kita karena Tuhan yang membenarkan orang pilihannya. Bukan kebenaran akan perbuatan kita, namun kematian Tuhan Yesus yang menanggung dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Amin. Tidak akan ada yang menghukum kita, Bapak Ibu. Jadi jangan menghukum kita terlalu dalam. Biarlah kasih Tuhan, anugerah Tuhan itu memenuhi hati kita. Menjadikan kita manusia-manusia yang baru, manusia-manusia yang hidupnya dipenuhi dengan kasih. Karena Tuhan sudah membenarkan kita. Kita memang bukan orang benar-benar, tetapi kita orang benar karena Tuhan membenarkan kita. Perbuatan kita tidak akan pernah membenarkan kita, Bapak Ibu. Sekalipun kita terus berbuat benar, tapi Tuhan Yesus yang membenarkan kita. Tuhan Yesus yang menjadikan kita memiliki kebenaran itu. Dan hukuman, berbicara tentang hukuman sudah ditanggung Tuhan Yesus. Wow, sungguh kita itu hidup di dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Kalau kita menyadari kasih Tuhan yang begitu luar biasa, kalau orang berlomba-lomba berbuat baik, kalau orang berlomba-lomba untuk melakukan pekerjaan baik, tetapi kita sudah dibenarkan. Kalau orang berlomba-lomba menghindar dari hukuman kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Hukuman dosa sudah ditanggung Tuhan di kayu salib. Allah yang luar biasa. Dan yang keempat, keyakinan iman yang keempat, bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Seringkali kita menganggap bahwa kasih Kristus itu hal-hal yang bukan yang itu nanti masih panjang. Anggapan kasih Kristus itu adalah kenyamanan hidup. Itu berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan Rasul Paulus di sini. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Amin. Sehingga tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Tapi bukan berarti hidup kita tidak akan mengalami apa yang namanya perlawanan. Hidup kita bukan berarti kita akan terhindar dari apa yang namanya penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan. Seperti yang tertulis seperti itu. Bukan berarti kita akan lolos. Kita akan mengalaminya. Dalam arti kita akan mengalami apa yang namanya susah, Bapak Ibu.
Tetapi jaminannya di sini dikatakan di ayat yang ke-37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ada kemenangan di dalam Tuhan. Sekalipun ada serangan, sekalipun ada masalah, tetapi ada kepastian di dalam Tuhan Yesus, ada kemenangan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga tidak ada satupun alasan yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Kalau enggak punya duit itu bukan halangan, bukan sebuah pemisah antara kita dengan kasih Kristus. Emang kalau kita enggak punya duit terus kita enggak akan menyembah Tuhan? Atau kita kecewa dengan seseorang, kita tidak akan menyembah Tuhan? Keyakinan iman orang-orang percaya hal itu adalah hal yang kok saya ngomong biasa gitu, tapi kalau orang yang mengalami benar-benar lagi drop banget suasana hatinya, lagi sedih banget, tante nggak ngerasa ke dunia itu kiamat karena aku diputusin pacarku gitu, karena dunianya baru segitu Bapak Ibu. Kalau dia melihat dunia yang luas, bahwa hidup enggak cuman masalah percintaan, hidup enggak masalah bukan hanya masalah hal-hal keduniawian, kita akan menyadari bahwa hal-hal itu semuanya itu terlalu mudah, terlalu remeh kalau kita meninggalkan Tuhan. Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang, musuh-musuh yang dikatakan yang melawan kita, yang merupakan yang dikatakan pemisah kita dari kasih Kristus, tidak akan menjadi pemisah lagi kalau kita percaya bahwa Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, Tuhan Yesus sudah menanggung itu semuanya. Hinaan, cacian, makian, olokan, siksaan, kematian, bahkan sampai dengan kematian, Tuhan sudah mengalami itu semuanya. Yuk jangan samakan aku dengan Tuhan. Nah, ini jawaban anak Tuhan yang ini belum bertumbuh, ini belum bertumbuh. Ini perlu didoakan, perlu dibaptis ulang mungkin, enggak ada baptisan ulang ya Bapak Ibu. Yang ini perlu didoakan. Karena kehidupan kita harus sama seperti Yesus. Mau enggak mau. Jadi setiap hal yang kita alami, ketika kita fokus, ketika kita memandang Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, memandang darahnya yang tercurah bagi kita, maka setiap permasalahan yang kita alami itu merupakan hal yang biasa manusia alami. Semua juga mengalaminya. Tetapi hanya yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan, hanya yang memandang salib Kristus, itu yang akan mengalami kemenangan. Amin. Sehingga apapun yang menjadi masalah kita saat ini bukan hal yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Selanjutnya, kesempurnaan kasih Kristus di kayu salib sudah menyelesaikan itu semuanya Bapak Ibu. Sudah menyelesaikan semua tentang masa lalu kita, masa kini dan masa yang akan datang. Ketika Tuhan Yesus di kayu salib, dia menderita di kayu salib, penderitaan tubuhnya. Dan ketika sebelum Tuhan menyerahkan nyawanya, Tuhan menyerahkan nyawanya loh ya. Di sini Tuhan tidak mati dibunuh di kayu salib, tetapi Tuhan menyerahkan nyawanya. Bapa, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Baru kemudian Yesus meninggal. Dan sebelumnya Tuhan Yesus katakan sudah selesai. Sudah selesai tugas Yesus di dunia, yaitu menyatakan Allah
melalui diri Yesus, menghapus dosa manusia, menghapus dan mengadakan perjanjian yang baru. Sudah selesai bahwa Yesus menanggung hukuman dosa. Kematian Tuhan Yesus menanggung hukuman dosa. Kematian Tuhan Yesus sebagai anak domba Allah yang menanggung dosa manusia sebagai persembahan sekali untuk selama-lamanya. Itu untuk masa lalu. Sudah selesai masa lalu kita. Dosa kita sudah dihapus, dosa kita sudah disetip, sekalipun dosa kita merah seperti kirmisi, namun Tuhan sanggup memutihkan seputih salju. Yesus bangkit. Ingat Bapak Ibu, tidak titik di Yesus mati, Tuhan Yesus mati, tetapi Tuhan Yesus bangkit. Artinya bahwa Tuhan Yesus telah mengalahkan upah dosa, yaitu maut. Tuhan Yesus sudah menang melawan maut, Bapak Ibu. Artinya apa? Tuhan Yesus sudah menyelesaikan masa dulu dan masa sekarang. Karena pengorbanan Tuhan Yesus sekali untuk selama-lamanya. Dosa kita dihapuskan, kita menjadi orang yang benar. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dosa kita yang dulu, dosa kita yang sekarang, kita dibenarkan oleh karena darah Yesus. Kesempurnaan pengorbanan Tuhan Yesus, kesempurnaan karya Kristus itu, masa dulu, masa kini atau masa sekarang, dan masa yang akan datang. Dikatakan Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi ia telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Dan selanjutnya kesempurnaan karya Kristus adalah naik ke surga. Enggak hanya bangkit, namun dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Di sini berbicara tentang duduk di sebelah kanan itu kekuasaan, otoritas. Otoritas yang diberikan Tuhan Yesus sebagai raja di atas segala raja. Memiliki otoritas yang penuh, otoritas yang mutlak, dan itu adalah pembela kita. Pembela di sini adalah pendoa dalam arti bahasa yang sebenarnya, pendoa syafaat kita, Bapak Ibu. Jadi saat ini kalau kita tetap berdiri tegak itu karena Tuhan Yesus sebagai perantara kita, sebagai pembela kita, sebagai pendoa syafaat kita, sama seperti Roh Kudus yang mendoakan kita. Jadi jangan takut untuk hidupmu yang dulu, yang sekarang, dan yang akan datang. Karena karya penebusan Tuhan Yesus itu sempurna. Amin. Amin. Sempurna. Dan bukan hanya berbicara tentang keselamatan kekal yang akan kita terima nantinya, namun juga berbicara tentang kehidupan yang saat ini kita alami. Salib Kristus sempurna dan bekerja terus di dalam kita, orang-orang percaya. Jadi tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kita mampu menghampiri tahta Allah ketika Yesus mati di kayu salib. Yang dulunya manusia dalam perjanjian lama, dulunya ketika datang kepada Tuhan itu kayak menghadap tahta pengadilan. Semakin kita mendekat kepada Allah, lihat cerita-cerita tentang perjanjian lama. Orang yang mendekat kepada Allah, imam yang masuk perjamuan kudus, ketika didapati tidak kudus hidupnya, ruang maha kudus, ketika didapati hidupnya tidak kudus, mati di tempat, Bapak Ibu. Makanya dikasih tali di pinggang, di kakinya, lupa saya. Kemudian ditarik keluar dari ruang maha kudus. Tetapi sekarang perjanjian yang baru yang ditegakkan oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bisa menghadap tahta kasih karunia.
Kalau dulu tahta pengadilan, sekarang adalah tahta kasih karunia. Semakin kita melekat kepada Tuhan, semakin berkat dicurahkan. Semakin kita mendekat kepada Tuhan, semakin kita mengasihi Tuhan. Kasihnya kita rasakan, kita merasakan kasih Tuhan. Terus dan terus, terus dan terus. Dan itu yang menjadi perbedaan Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita yang hidup di dalam kasih anugerah Tuhan yang begitu besar ini, mari kita memiliki pola pikir yang terus dibukakan bahwa kasih karunia Tuhan itu sungguh sempurna, sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Dan terus ingat, kematian Tuhan Yesus bukan hanya seperti dulu yang cuma diperingati setahun sekali sebagai hari pendamaian, tetapi penebusan Tuhan Yesus mengingatkan kita akan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib setiap hari, sehingga membuat kita untuk terus hidup dalam kasih dan anugerah Tuhan. Sebagai penutup, Yesus mati, bangkit dan menjadi pembela bagi kita. Mari kita terus beriman dalam Yesus, sebab di dalam Dia ada kemenangan. Dan kita hampiri tahta kasih karunia Allah, Ibrani 10 sebagai Ibrani 10 ayat yang ke-11. Saya bacakan untuk iya ya. Sebentar. Sebagai ayat penutup. Mari kita hampiri tahta kasih karunia Allah. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Pemain musik silahkan maju ke depan. Jadi saudara-saudaraku, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Puji nama Tuhan. Ibrani 10 ayat yang ke-19. Haleluya. Kita tundukkan kepala, kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mengucap syukur pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Mengucap syukur karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Mengucap syukur karena darahnya tercurah, menghapus dosa kita. Tubuhnya yang tercabik-cabik, tubuhnya yang mengalami siksaan, penganiayaan, menanggung segala kutuk dosa kita. Terima kasih Tuhan, karena salib-Mu kami hidup, karena pengorbanan-Mu Tuhan kami beroleh kemenangan. Bahkan kami dikatakan lebih dari pemenang, karena Engkau Allah yang memberikan kemenangan buat kami semua, bagi anak-anak-Mu yang percaya kepada-Mu. Indah hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam
Yesusku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar di dalam hidup, karya terbesar dalam hidup, Kau mati bagi kami. Pengorbananmu yang selamatkanku. Tuhan Yesus, Engkau harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari ucapkan syukurmu kepada Tuhan buat kasih-Nya yang begitu luar biasa dalam hidup kita, kasih-Nya yang begitu besar dalam hidup kita. Ucapkan bersuara, ucapkan dengan bersuara, minimal sampai telinga kita mendengar. Mengucap syukur, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menanggung segala dosa kami, Engkau mati sebagai kami Tuhan. Segala kutuk, segala kutuk, segala sakit
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Engkau Tuhan yang mati bangkit. Dan saat ini duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi pembela bagi kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kebenaran ini. Dan kebenaran inilah yang akan memerdekakan kami Tuhan. Kami memiliki Tuhan Yesus pemikiran. Kami di dalam Engkau Tuhan Yesus. Hidup yang tidak terpisahkan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Dalam pengorbananmu, dalam karya salibmu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan hamba-Mu boleh terdiam. Namun biarlah kebenaran firman-Mu terus termeterai di dalam hati setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Dan memerdekakan setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Kami hidup boleh diberkati lewat firman-Mu. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan. Persembahan sekali katanya Om. Sekali. Berarti ini persembahan. Oh ya. Haleluya, diberkati dengan kebenaran firman Tuhan hari ini, amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan dengan segenap hati kita. Ya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus,
mari Bapak Ibu Saudara kita arahkan tangan kita untuk persembahan pada hari Jumat ini. Haleluya. Mengucap syukur Bapa, mengucap syukur Yesus, mengucap syukur Roh Kudus buat kasih-Mu, buat penyertaan, buat kemurahan, kebaikan-Mu Tuhan. Hari ini kami boleh beribadah tempat ini dan bersekutu bersama Tuhan, dan kami juga boleh Tuhan menerima taburan dari firman-Mu Tuhan, bahwa kasih-Mu Tuhan tidak akan pernah lepas daripada kami Tuhan. Sekalipun Tuhan kami jatuh dalam dosa, namun kasih tetap menyelamatkan kami Bapa, dan kami bersyukur buat pengorbanan mereka salib Tuhan, buat kasih-Mu, buat karya salib-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, dan terima kasih Tuhan, hari ini kami juga sudah memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya Kau memberkati persembahan ini Tuhan, supaya semakin Tuhan untuk memperlebar kerajaan surga-Mu di tempat ini Tuhan, dan juga berguna Tuhan buat pembangunan gereja ini Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap tangan-tangan yang sudah memberi dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Engkau memberkati pekerjaan mereka, Kau berkati Tuhan setiap mereka Tuhan dengan berkat-Mu yang berkali lipat ganda Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap pengelola keuangan ini Tuhan, kiranya Kau memberkati dan Kau yang sediakan Tuhan segala kebutuhan hidupnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan persembahan ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk mengisi. Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Puji nama Tuhan. Sehat semua? Amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara, pengumumannya yaitu besok hari Minggu kita akan mengadakan ibadah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Sudah sampaikan tadi Ibu Anggra bahwa kalau Yesus itu mati, nggak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Betul? Tetapi Yesus bangkit, saudara. Katakan Yesus bangkit. Hari Minggu seluruh dunia akan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Berarti bahwa Yesus Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Katakan puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, jadi hari Minggu kita akan mengadakan ibadah kebangkitan Tuhan Yesus jam 9 tepat di tempat ini. Mari kita bersama-sama dengan kerinduan kita, dengan ucapan syukur kita, dengan hati kita datang kepada Tuhan. Saudara pasti pulang akan mendapat berkat-berkat daripada Tuhan. Katakan amin, puji nama Tuhan. Katakan kanan kiri saudara, besok Minggu lo ibadah kebangkitan Tuhan Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya undang saudara bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah pada malam hari ini. Haleluya. Karena salib ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Kau nyatakan, Kaulah segalanya. amin. Engkaulah sumber pengharapan.
harapan. Kuasamu sanggup menyembuhkan. Haleluya Yesus. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu Yesus. Salibmu, Haleluya. Karena salibmu benar. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizatmu. Karena salibmu. Haleluya, haleluya. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizatmu. Karena salibmu. Engkau yang berkuasa, sanggup Melakukan mujizatmu. karena salibmu. Ku hidup karena salibmu. Haleluya Yesus Tuhan. Ku benar. Yesus Tuhan. Haleluya. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu. Karena salibmu, ku hidup karena salibmu. Ku benar. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Saudara dengar, Bapak Ibu Saudara, Jumat Agung bukan merupakan ritual yang kita lakukan setiap tahun. Bukan hanya merupakan bagaimana kita memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Tetapi makna yang terpenting adalah ada pertukaran antara kita, orang yang jatuh dalam dosa, penghukuman yang kekal itu dilimpahkan kepada Tuhan Yesus, sehingga kita mendapatkan hidup yang kekal, kita mendapatkan kemenangan yang benar di hadapan Tuhan. Saudara, gak main-main ini saudara. Kasihnya yang tidak habis-habisnya dalam kehidupan kita, anaknya saja diberikan kepada kita. Dan malam hari ini saudara lihat dengan iman saudara, bagaimana dia mati di kayu salib. Dia disesah, dia ditusuk, dia dicambuk. Untuk siapa? Untuk saya, untuk saudara. Ada pertukaran yang harusnya kita yang dihukum secara kekal, tetapi karena anugerahnya kita diberikan kebaikan Tuhan, kita dibebaskan dari maut itu. Tangkap ini saudara. Jadi sehingga pada malam hari ini Yesus sudah menggantikan kita di kayu salib, dan kita mendapatkan kemenangan daripada Tuhan.
karena salibmu, hidup karena salibmu, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. karena salibmu, Karena salibmu aku menang, hidup. aku hidup. Karena salibmu Haleluya, haleluya. Engkau yang berkuasa Amin, amin, sanggup amin, amin. melakukan mujizat-Mu Di hidupku. Tangkap ini saudara, sehingga saudara pulang dari tempat ini membawa kepastian bahwa aku hidup oleh kemurahan Tuhan. Aku menang, aku sudah menang karena Yesus sudah mau mati bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan, terima kasih untuk ibadah ini. Kami percaya bahwa ibadah ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Setiap jemaat diberkati Tuhan, setiap para pelayan Tuhan diberkati Tuhan. Pertemukan kami dalam ibadah-ibadah yang berlangsung. Terkhusus besok Minggu kami akan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus yang menyatakan bahwa Dia menang atas maut dan kami mendapatkan kemenangan itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, keluargaku yang dikasihi Tuhan, pulanglah membawa damai sejahtera dalam kehidupanmu. Diberkati keluargamu, diberkati hidup nikahmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati sekolahmu, diberkati kuliahmu, diberkati masa depanmu, diberkati setiap tangan yang kau kerjakan, diberkati setiap kaki yang kau pijak. Apapun yang kau kerjakan, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terima berkat yang besar ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan bersama saya, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Karena salib pula Ku hidup karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku.
Amin.